Menikah kita uang segini. Dia bilang tunggu aja tahun depan. Untuk apa? Kita tabung. Kutanya gajimu berapa? 350.000. Hah? 350.000? Aku kaget juga. Aku bilang 350.000 tahun 2005. Aduh, bagaimana bisa mau nikah? Kau tabung berapalah 1 bulan? Gajimu saja nggak cukup kau makan sendiri. Kita tabung 1 bulan tahun depan. Berarti kita tabung cuma 50.000, 20.000 1 bulan. Tak bisa. Sekarang bagaimana? Mau menikah atau tidak? Markus pasal 11 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-26. Bacaan yang sudah kita baca tadi, terutama dalam ayat 12 sampai ayat yang ke-14 itu, adalah pertanyaan orang yang sebenarnya ingin mencobai. Apakah Yesus tidak tahu bahwa pada saat itu tidak musim berbuah? Kenapa Yesus seolah-olah tidak mengerti bahwa itu tidak musim buah, sehingga dia harus menghukum buah itu, pohon ara itu? Kalau dia Tuhan, mestinya dia tahu bahwa pohon itu tidak akan berbuah. Kenapa harus dia marah? Kenapa? Apakah memang Yesus tidak tahu buah itu tidak berbuah, pohon itu? Dia tahu. Saudara kalau melihat misalnya Nathanael ketika dipanggil, Filipus bilang, Yesus sudah ada di sana. Oh, baru Nathanael ketemu Yesus. Kemudian Yesus bilang, Nathanael, sebelum kau datang, aku sudah tahu kau duduk di pohon ara. Artinya Yesus memang tahu akan apa yang terjadi dan apa yang sedang terjadi. Bukan tidak tahu. Karena itu kenapa dalam kalimat ini justru dikatakan kok Yesus seolah-olah tidak tahu. Saudara, bukan Yesus tidak tahu. Tetapi Yesus ingin mengajar cara bagaimana supaya murid itu mengerti bahwa Yesus itu datang ke dalam dunia, dia berkuasa bukan hanya atas setan. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, banyak di situ dia mengusir setan. Bukan hanya berkuasa atas laut, ketik danau. Bukan hanya dia berkuasa atas apapun, tetapi juga termasuk makhluk hidup dan juga termasuk pohon-pohonan. Itu sebenarnya menunjukkan dia adalah maha kuasa. Itu yang pertama. Supaya murid tahu Yesus itu adalah Sang Mesias yang sudah dijanjikan jauh hari sebelum itu. Kemudian inti yang paling utama pohon ara itu adalah dalam bacaan kita tadi. Apa itu? Yesus ingin supaya para murid, Yesus ingin supaya orang-orang pengikut dia, mereka ini adalah manusia istimewa. Itu sebenarnya inti pokok yang ingin disampaikan dan ingin ditunjukkan Yesus kepada para murid. Kamu itu adalah manusia istimewa. Dari mana kita katakan kamu itu adalah manusia istimewa? Kalau kita lihat ayat 20 itu tadi. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah apa? Sudah apa? Kering sampai kemana? Ayo ayat 20. Akar-akarnya. Jadi itu dikatakan kering sampai ke akar-akarnya. Maka ini Petrus ini hebat ini. Teringat dia apa yang terjadi. Artinya sebelumnya. Lalu berkata, Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Lalu apa yang dikatakan Yesus? Ini intinya. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada apa? Gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal apa di situ? Asal apa di situ? Tidak bimbang,
hatinya. Tetapi apa? Percaya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ada kata percaya meminta. Meminta, kemudian tidak bimbang, kemudian percaya, maka itu terjadi. Pengalaman saya sejak bertobat sampai hari ini di dalam doa. Saya tidak tahu yang lain, tetapi saya katakan diri saya. Ada kalanya ketika Tuhan sudah menjawab doa itu, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ada kalanya kalau itu memang tidak penting menurut Tuhan, maka doa itu tidak dijawab Tuhan. Saya sudah sering khotbahkan di sini. Di YouTube pun saya buat itu. Waktu itu saya masih pelayanan misi di Bogor. Waktu pelayanan di Bogor, saya memang orang yang suka berdoa. Waktu saya berdoa, saya melihat penglihatan saat harus keluar. Saya bilang, bagaimana saya keluar dari Bogor sementara saya mencintai pelayanan itu. Waktu itu saya diterima di Yayasan Parayangan Indah. Di Yayasan Parayangan Indah itu, waktu baru masuk, dia kategori UMR DKI karena di Bogor. UMR DKI dikasih fasilitas rumah dan kemudian fasilitas angkutan. Setelah itu nanti kerja 2 tahun, pelayanan 2 tahun, dia akan mengikuti kategori pelayan profesional. Otomatis semuanya akan dinaikkan. Tapi ketika Tuhan suruh keluar dari sana, saya tidak tahu mau kemana. Waktu itu saya bilang, Tuhan, kalau memang saya harus keluar dari Bogor ini, dari pelayanan misi ini, saya mencintai pelayanan itu, dan saya mendapatkan gaji di situ. Begitu menurut saya, waktu itu masih lajang, itu sudah lebih dari cukup menurut saya, karena semua dibiayai oleh yayasan. Tetapi saya bilang, Tuhan, kalau memang saya harus keluar, saya kalau ketemu pimpinannya, kalau pimpinannya marah saya keluar, berarti saya tidak akan keluar. Tapi kalau pimpinannya tersenyum, waktu saya bilang saya mau keluar, maka itulah saya yakin saya keluar. Waktu saya menghadap, kemudian si bapak itu tersenyum. Ya Sahat, kalau itu memang pimpinan Tuhan, pergilah. Saya pergi saudara. Saya naik motor. Ada dulu motor saya, motor Honda 70. Ya, Mama Stephen masih sempat lihat itu. Saya pergilah ke Depok. Di Depok saya nggak tahu mau tinggal di mana. Saya nggak tahu mau kepada siapa. Uangnya pun tidak ada, gaji tidak ada. Coba bayangkan. Hanya karena saya taat kepada apa yang Tuhan bicarakan, saya pergi keluar dari yayasan, meninggalkan gaji, pergi ke tidak tahu kemana saya mau tuju. Jadi motor yang 70 ini saya taruh dari situ barang saya, tas. Kemudian saya pergi jalan. Kemudian ketika di Depok, saya mau tanya, Pak, di sini ada kos-kosan nggak? Ini sudah mau sore. Dibilang, wih, kalau orang Batak nggak boleh. Wih, kejam sekali orang ini. Dia tahu logat saya kan logat Batak kan. Dibilang kalau Batak nggak boleh di sini. Wih, aduh, ngeri sekali ternyata Depok ini, pikirku. Saya jalan lagi perumahan, ada rumah di situ kosong, yang punya ibu-ibu. Saya bilang, bisa nggak saya sewa? Oh bisa Pak, 1 bulan dulu bisa nggak? Bisa. Wah, ada uang sisa sedikit kan, aku bayarlah.
Jadi saya nggak tahu uang nanti berikutnya dari mana. Ada uang saya pegang, langsung saya beli LPG sama beras. Saya beli 1 karung. Ya kan? Karena pikiran saya yang penting jangan sampai apa? Kelaparan. Jadi beraslah saya beli ini. Sama LPG yang 3 kilo. Ya kan? Kemudian malam saya berdoa, Tuhan, saya ini bingung. Saya mau kemana ini? Saya nggak tahu. Ini uang juga persediaannya tinggal berapa hari. Memang beras sudah ada. Masa saya hanya makan nasi putih tok, kan gitu kan? Malam itu Roh Kudus katakan, pergi ke Medan. Pergi ke Medan. Kemudian udahlah, saya coba. Saya cek tiket, uang saya pas ke Medan. Saya pergi ke Medan, ketemu di sana anak yang dulu saya tinggal waktu saya besar. Namanya Freddy Silitonga. Freddy Silitonga ini istrinya orang, ini apa namanya ini? Lewat Turen itu apa namanya itu? Dampit. Jadi mereka ini bercerai, tetapi si bapak ini kepingin sekali ketemu dengan mantan istrinya. Saat temani dulu saya ke Malang. Dia bilang, aku nggak ada ongkos udah. Aku bilang, aku manggil dia udah. Udah aku ongkosin. Diongkosin lah saya sama si Freddy ini. Naik pesawat. Dikasihlah saya, kami sama-sama. Kemudian kami ketemulah Mama Stephen. Uang saat itu saya pegang 200.000. Sisa. Karena dikasih juga uang, apa itu namanya itu? Saya kasih uang saku sama Freddy itu. 200.000 lah uangku itu. Ketika saya tiba di Malang, Mama Stephen sakit. Stephen sakit, kami bawa Dr. Purnomo. Dr. Purnomo bilang, dia ini kena mioma dan kista. Ada 3 penanganan. Operasi, suntik, atau menikah. Aduh, bagaimana? Biaya berobat itu berkuranglah. Sisalah uang ini 150.000. Saya berdoa. Dalam ini saya bilang, saya tanya Milka. Dulu Milka bilang, Milka, kira-kira gimana? Menikah kita, uang segini. Dia bilang, tunggu aja tahun depan. Untuk apa? Kita tabung. Kutanya, gajimu berapa? 350.000. Hah? 350.000? Aku kaget juga. Aku bilang, 350.000 tahun 2005. Aduh, bagaimana bisa mau nikah? Kau tabung berapa lah 1 bulan? Gajimu saja gak cukup kau makan sendiri. Kita tabung 1 bulan tahun depan. Berarti kita tabung cuma 50.000, 20.000 1 bulan. Tak bisa. Sekarang bagaimana? Mau menikah atau tidak? Ya, mau menikah. Ini karena didesak dokter ini. Jadi menyuruh kami cepat menikah itu ya dokter. Bukan atas kesepakatan. Karena uang saya nggak ada, uang dia nggak ada. Gaji dia cuma 350.000. Saya sudah keluar dari Parayangan Indah, dari Bogor. Jadi bergumul. Singkat cerita, uang 150.000 inilah kami pakai menikah. Dan akhirnya menikahlah kami di Gedung Kartini dengan 2 pendeta yang menikahkan, dengan mobil pengantin, dengan tukang kamera, tukang rias, pemain musiknya 2 orang, pendeta yang menabiskan kami menikah 2 orang, MC-nya 2 orang, hampir semuanya serba 2 orang. Hujan begitu panjang selama kami persiapan 1 bulan itu. Kemudian tanggal 6 dan tanggal 7 hujan berhenti pada saat itu. Kemudian tanggal 8 kami kemasin, tanggal 9 atau tanggal 10 kami pulang naik pesawat ke Medan bersama dengan Mama ke Danau Toba. Kalau saya katakan ketaatan di dalam doa,
Bagaimana kita mau tunduk kepada Allah, mengikuti apa yang Tuhan mau. Mengikuti apa yang Tuhan mau, dan sehari demi sehari, sekalipun memang kadang-kadang otak kita, hati kita, pikiran kita tidak bisa memikirkan kira-kira apa yang terjadi besok. Gak bisa kita pikirkan. Tetapi ketika kita taat, dan Allah bekerja di dalamnya, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Bagaimana mungkin bisa pohon ara mati? Tetapi Yesus katakan bukan itu. Ingat, kamu ini adalah anak istimewa. Jangankan pohon itu, gunung pun kamu bisa pindahkan asal kamu tidak bimbang. Dan itu perkataan Yesus kepada murid, itu juga perkataan itu kepada saya, itu juga kepada saudara. Amin. Adakah iman? Dan bisakah mempraktekkan iman itu? Itu yang terpenting. Tidak gampang. Makanya saya bilang, kalau saya mau bersaksi perjalanan bersama dengan Tuhan kepada Bapak Ibu, bisa nggak selesai berkelar-kelar berminggu-minggu. Karena begitu banyak mujizat demi mujizat, penyertaan Tuhan itu nyata dan real sampai hari ini. Walaupun saya katakan, saya terus terang kepada Bapak Ibu, saya gagal. Tetapi bagi saya itu adalah kegagalan. Kenapa? Karena Tuhan sudah banyak berbuat. Tetapi kadang-kadang kita sulit sekali dari hati yang dalam ikut Dia. Sulit. Karena kita tidak melihat Tuhan. Saya bisa bayangkan bagaimana Abraham ketika dia harus menunggu Ishak anaknya. Kemudian dia harus jatuh kepada Hagar. Karena tidak gampang mengikut Tuhan. Tidak gampang kita punya iman zaman sekarang. Tidak gampang. Tetapi Yesus berkata, engkau istimewa. Apa saja kamu minta. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 14, pasal 15. Asal kamu percaya dan tidak bimbang. Tetapi ayat selanjutnya ada syarat yang harus diberi. Ayat 25. Kita baca sama-sama syarat itu. Dan 1, 2, 3 ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, apa? Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Itu syarat. Kalau ada di antaramu yang tersakiti, yang sudah mungkin dihina, direndahkan, sakit hati, luka batin karena orang lain, disiksa, diintimidasi, diperlakukan tidak baik, dipukul, direndahkan. Kalau saya sudah menerima semua itu, sudah mengalami itu. Walaupun kadang-kadang itu bukan karena kesalahanku. Tetapi Yesus berkata, jikalau doamu ingin didengar, engkau harus apa? Mengampuni. Mengampuni.